Teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh bersama Universitas Terbuka. Saya Ana Risnawati, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0545496653. Saya mengambil program studi Teknologi Pendidikan yang diselenggarakan oleh UPBJJ Semarang. Teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh merupakan mata kuliah yang membahas penerapan berbagai teknologi dalam konteks pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan PJJ. Pendidikan jarak jauh memanfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Mata kuliah ini juga menekankan pentingnya adaptasi teknologi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta tantangan dan solusi dalam pendidikan jarak jauh. Lantas apa yang akan kami pelajari dalam mata kuliah teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh ini ya? Pada sesi pertama ini kami mempelajari konsep dasar teknologi pendidikan yang merupakan bidang studi untuk memanfaatkan proses, teknik, dan alat teknologi untuk merancang, mengembangkan, melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran agar menjadi lebih efektif. Perkembangan konsep teknologi pendidikan dimulai dari tahun 1963 sebagai definisi formal tentang perancangan dan penggunaan pesan untuk mengendalikan proses belajar. Pada tahun 1970, teknologi pembelajaran mulai memperkenalkan media audio visual seperti radio, televisi, dan film. Berikutnya, pada tahun 1990, teknologi pendidikan mulai memasuki era e-learning dan pembelajaran online. Sedangkan dari tahun 2018 hingga kini teknologi pendidikan merupakan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan belajar peserta didik melalui desain, manajemen, implementasi proses pembelajaran yang berpindah ke smartphone dan virtual classroom. Dalam sesi kedua, kami mempelajari teori pendidikan jarak jauh berupa konsep dan ciri-ciri pokok. Pendidikan jarak jauh atau PJJ adalah sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar tanpa harus hadir secara fisik di ruang kelas, karena proses belajar berlangsung melalui media dan teknologi komunikasi. Sedangkan ciri-ciri dari pendidikan jarak jauh adalah pembelajaran berbasis teknologi, belajar tanpa harus tatap muka, fleksibilitas waktu dan tempat, belajar mandiri dan bertanggung jawab dalam mengatur proses belajarnya. Ciri berikutnya, bahan ajar untuk pembelajaran jarak jauh dirancang secara khusus sehingga mudah dipahami peserta didik. Interaksi antara peserta didik dan tutor tidak terjadi secara langsung, bisa saja dengan pengiriman tugas, diskusi online, dan tanya jawab di chat room yang disediakan. Dalam pembelajaran jarak jauh, sistem evaluasi lebih terstruktur dan mengutamakan akses pembelajaran yang luas. PJJ memungkinkan siapa saja dapat belajar dan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata. Untuk sesi 3 ini, kami belajar variasi praktek pendidikan jarak jauh. Dalam prakteknya, terdapat beberapa variasi pembelajaran jarak jauh yang umum diterapkan saat ini. Di antaranya, pendidikan jarak jauh yang berlangsung secara real time, misalnya via Zoom, Google Meet, blended learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online, pembelajaran berbasis modul, pembelajaran melalui media radio dan televisi, pembelajaran berbasis mobile, dan pembelajaran berbasis proyek jarak jauh, di mana peserta didik belajar berkelompok secara daring. Pada sesi berikutnya, kami belajar tentang fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh, di antaranya sebagai media penyampaian materi pembelajaran, sebagai penghubung interaksi antara guru dan peserta didik melalui platform video conference, mendukung pembelajaran mandiri, membantu manajemen pembelajaran, memperluas akses pendidikan, mempermudah pemberian evaluasi online, mengembangkan kompetensi secara digital. Jadi, teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh berperan sebagai penghubung, media, pengelola, dan fasilitator sehingga membuat pembelajaran jarak jauh menjadi efektif. Lantas, platform apa sajakah yang mendukung sistem pembelajaran jarak jauh?
Teknologi pendidikan memecahkan masalah utama pendidikan jarak jauh seperti keterbatasan jarak, komunikasi, motivasi, evaluasi, dan sumber daya dengan menyediakan media, platform, dan metode yang efektif dan fleksibel. Misalnya, platform pembelajaran online seperti Moodle, Google Classroom, video conference, teknologi multimedia, e-library, dan sumber belajar berbasis online. Selanjutnya, bahan pembelajaran jarak jauh. Bahan pembelajaran jarak jauh yang umum digunakan untuk mendukung proses belajar secara efektif adalah modul cetak atau digital, audio dan video pembelajaran, presentasi interaktif, media visual, simulasi, e-book, dan sumber referensi digital. Selain itu, peserta didik juga bisa mempelajari learning management system yang terintegrasi dengan bahan pembelajaran, penugasan, evaluasi, dan komunikasi. Sehingga bisa dilihat bahan pembelajaran pendidikan jarak jauh bervariasi dari modul, audio, video, media interaktif, hingga platform yang mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Sesi ke-7, mempelajari manajemen pembelajaran pendidikan jarak jauh. Manajemen pembelajaran jarak jauh adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh aspek pembelajaran yang dilakukan secara tidak langsung atau jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi dan media komunikasi. Manfaat manajemen pendidikan jarak jauh yang baik akan memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien. Peserta didik dapat mengakses dan memahami materi dengan mudah. Komunikasi dan interaksi antara pengajar dan peserta didik berjalan lancar. Evaluasi hasil belajar dapat dilakukan secara tepat waktu. Demikian rangkuman pembelajaran untuk mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh dari sesi pertama hingga sesi ke-7. Akhir kata, saya Ana Risnawati, mahasiswa Universitas Terbuka, mohon pamit dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.